Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Septian Hadibinata Edwin dengan NIM L1A11904. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai teknik memelihara tanaman hutan. Jadi, peta konsep yang materi yang akan saya bawakan itu mulai dari pengertiannya, kemudian ada landasan hukum, tahap-tahap pemeliharaan dan jenis-jenis pemeliharaan untuk tanaman hutan. Pemeliharaan tanaman hutan. Pemeliharaan tanaman hutan merupakan kegiatan yang memberikan kepastian hidup tanaman yang baru selesai ditanam hingga sampai rentan waktu tertentu. Tujuannya untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih optimal. Nah, pemeliharaan hutan tanaman hutan ini meliputi penyiraman, pengendalian OPT atau objek pengganggu tanaman, kemudian ada jenis pemeliharaan yang lebih spesifik yang akan dijelaskan pada materi-materi berikut. Landasan hukum. Jadi pemeliharaan tanaman hutan memiliki 3 landasan hukum. Yang pertama ada Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan, kemudian ada Peraturan Perundangan Nomor 76 tahun 2008 tentang rehabilitasi dan reklamasi hutan. Kemudian yang terakhir ada Permen LHK nomor 105 pada tahun 2018. Nah, untuk yang dijadikan hutan tanaman di industri ini sering dipakai menggunakan landasan hukum Permen LHK nomor 105 2018 tersebut. Nah, tahap pemeliharaan hutan tanaman itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pemeliharaan tanaman hutan, kita ditandakan di sini dengan warna yang hijau muda. Kemudian ada pemeliharaan hutan tanaman dewasa. Hal ini tentunya berbeda antara pemeliharaan hutan tanaman muda kemudian dengan pemeliharaan hutan tanaman dewasa. Untuk lebih lanjut akan kita jelaskan pada slide berikutnya pada jenis-jenis pemeliharaan yang lebih lanjut, yang lebih spesifik. Nah, jenis-jenis pemeliharaan itu ada terbagi menjadi 7. Yang pertama ada penyulaman atau blanking, yang kedua ada penyangan gulma atau weeding, kemudian ada pemupukan, fertilizing, pemangkasan cabang, pruning, penunggalan batang, shingling, pengendalian hama dan penyakit, itu pest and disease controlling, dan terakhir ada penjarangan. Nah, untuk yang berwarna hijau muda ini umumnya dilakukan pemeliharaan pada umur yang masih muda, itu sekitar di bawah umur 6 tahun, di bawah umur 5 tahun. Kemudian ada pengendalian hama dan penyakit ini emang warna biru, itu artinya untuk bahwa pengendalian hama dan penyakit ini tidak bisa kita lepas dari bibit benih itu tumbuh hingga tumbuhan itu akan dipanen. Kemudian ada penyarangan, itu biasanya dilakukan setelah tajuk ketemu tajuk antar pohon. Yang pertama, penyelaman. Penyelaman merupakan kegiatan pengganti tanaman yang mati atau rusak sehingga jumlah tanaman yang ditanam sesuai dengan jumlah tanaman yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, untuk tujuannya itu untuk meningkatkan persentase jumlah tanaman pada suatu lahan sehingga menggunakan lahan menjadi lebih optimal. Apabila tanaman sudah berumur 17 hari untuk ditemukan tanaman yang rusak atau mati, sebaiknya dilakukan dengan penyulaman agar jumlah tanaman dalam lahan tersebut tetap sama. Jika penyulaman tidak dilakukan, maka akan terlihat suatu area dalam hutan tanaman itu kosong dan hasil produksi pun berkurang dibandingkan penyulaman berikutnya. Nah, di sini ada tabel mengenai persentase sulam. Untuk persentase sulam itu terbagi menjadi 3: presentasi tanaman tumbuh, klasifikasi, dan intensitas penyulaman. Untuk presentasi tanaman tumbuh 100% itu klasifikasinya baik sekali, dan intensitas penyulaman itu tidak perlu lagi melakukan sulam. Nah, untuk presentasi tanaman tumbuh yang sekitar 80% hingga 100% itu klasifikasinya baik, intensitas penyulamannya sulam ringan. Kemudian ada 60% hingga 80% itu klasifikasinya cukup dan perlu dilakukan sulam. Nah, apabila di bawah 60% itu artinya klasifikasinya itu kurang. Nah, maka akan dilakukan penanaman ulang. Penyangan gulma.
Penyaingan gulma merupakan kegiatan pemeriksaan gulma yang berada di sela-sela tanaman dan sekaligus untuk mengemborkan tanaman, karena kegiatan ini bersifat untuk menghabisi atau memberantas gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam. Kemudian gulma merupakan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan kerugian bagi manusia. Kerugian yang ditimbulkan antara lain berpengaruh dalam persaingan atau kompetisi, serta mengurangi ketersediaan unsur hara tanaman dan mendorong efek alelopati pada tumbuhan. Kita ketahui bahwa seperti contohnya itu alang-alang lebar, elang-alang atau Iperata cylindrica merupakan tanaman yang mudah tumbuh sehingga dijuluki sebagai tanaman gulma juga, yang dapat menghambat pertumbuhan karena bersifat alelopati. Kemudian teknik pengendalian gulma. Teknik pengendalian gulma secara bisa dilakukan berbagai cara. Di sini ada 3 cara, yaitu pengendalian gulma secara fisik atau mekanik, merupakan kegiatan pengendalian gulma yang dilakukan dengan alat-alat melalui kegiatan pengelolaan tanah. Kemudian ada pengendalian gulma secara kimiawi, merupakan kegiatan pengendalian gulma yang menggunakan senyawa kimia yang berfungsi untuk mematikan gulma, seperti senyawa kimia herbisida yang berguna untuk memberantas gulma, rumput-rumputan yang tumbuh di sekitar tanaman yang kita tanam. Kemudian pengendalian gulma secara kultur teknis merupakan cara pengendalian gulma dengan memperhatikan dan merubah keadaan ekologis atau lingkungan tanaman budidaya dengan gulma tersebut, seperti sistem agroforest yang dapat meminimalisirkan gulma. Pemupukan merupakan kegiatan penambahan unsur hara tanah pada tanah guna untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan tanaman pada unsur hara yang meliputi konsentrasi interval dan pengaplikasian pupuk. Nah, untuk konsentrasi pupuk yang diberikan disesuaikan dengan umur tanam, kebutuhan tanam akan unsur hara yang berbeda-beda di setiap saat, dan jenis nutrisi yang dibutuhkan juga tanaman akan berbeda-beda per individu tanaman. Kemudian interval, itu yang dimaksud dengan interval adalah rentan waktu yang kita gunakan dalam memberi pupuk, mulai dari tanaman muda hingga ketua. Dan untuk pengaplikasiannya ada di slide berikutnya. Teknik pemupukan atau pengaplikasian pemupukan. Nah, untuk teknik pemupukan ada 3 cara. Yang pertama broadcasting, yaitu pemupukan disebar dengan jarak terapat dan teratur, seperti contohnya pemberian pupuk pada sawah. Cara pemupukan ini cocok digunakan pada tanaman yang memiliki akar yang dangkal. Kemudian ada ring replacement, yaitu pemupukan ditabur di antara larikan tanaman dan kemudian ditutup kembali dengan tanah. Ring replacement ini umumnya digunakan pada tanaman tahunan dengan ditaburkan melingkar tanaman dengan jarak yang lurus dan agak dan tidak terlalu jauh dari tajuk daun dan ditutup kembali dengan tanah. Nah, untuk kelebihannya pemupukan ini tidak mudah menguap, sedangkan kelemahannya yaitu akan menggunakan banyak pupuk. Kemudian spot replacement, cara yang di samping tanaman dibuat dengan lubang sedalam kurang lebih dari 5-10 cm. Kemudian pupuk dimasukkan ke dalam lubang tersebut setelah ditutup dengan tanah. Aplikasi pupuk ini secara replacement dapat dilakukan dengan jarak tanam cukup lebar. Nah, inilah yang digunakan dalam metode tanaman hutan. Pemangkasan cabang adalah pemotongan tunas-tunas yang tidak dikehendaki pertumbuhannya karena dapat memperlambat atau mengganggu perkembangan tanam atau batang dan buah. Tanpa dilakukan pemangkasan, maka zat hara atau makanan yang dibawa oleh akar akan terus-menerus dimanfaatkan untuk perkembangan vegetatifnya. Pemangkasan cabang adalah tindak kegiatan pembuangan sebagian dari organ tanaman yang berupa cabang, ranting, dan daun. Tujuan pemangkasannya yaitu memperoleh cabang tanaman yang baik, kemudian ada pengatur penyebaran cabang, mengurangi risiko serangan hama, dan merangsang tanaman agar membentuk organ yang baru. Manfaat pemangkasan untuk mengatur dan mengarahkan pertumbuhan tanaman.
dilakukan untuk mempertahankan bentuk alami dari tanaman. Biasanya terjadi bahwa sebagian tanaman mungkin kurang menerima curahan matahari misalnya, karena terhalang oleh cabang-cabang lain. Nah, maka itu harus dipotong. Yang kedua, pemangkasan dilakukan karena kita menghendaki ketinggian yang tertentu. Misalnya, kita ingin agar mangga yang ditanam tidak terlalu tinggi. Karenanya, mulai dari ditanam dahan dan ranting yang muncul dari batang utama tanaman mangga tersebut selalu dipangkas habis. Yang ketiga, untuk menyelamatkan tanaman dari terkenanya serangan penyakit seperti hama dan lainnya. Nah, penunggalan batang. Penunggalan batang adalah kegiatan pemotongan beberapa batang hasil terubusan sehingga tersisa satu terubusan yang diharapkan mampu tumbuh dengan terubusan lurus dengan cabang tinggi dan diameter yang lebar. Nah, umumnya penunggalan batang ini digunakan pada jenis tanaman yang memiliki persimpangan simpodial. Nah, yang dipotong itu cabang bagian utamanya agar terciptanya pohon yang lurus dan tinggi. Tujuannya untuk mendapatkan hasil yang optimal dan diameternya juga yang besar. Pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit merupakan kegiatan monitoring serangan hama dan penyakit sehingga tidak mewabah dan menjadikan tanaman mati dalam jumlah yang besar. Pengendalian hama terpadu adalah suatu konsep yang sering digunakan pada HTI dalam mengupaya pengendalian populasi atau tingkat serangan hama dengan menerapkan sistem teknik pengendalian yang dipandukan dalam satu kesatuan untuk mencegah kerusakan tanaman yang ditimbulkan kerugian secara ekonomis serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem. Dengan kata lain, pengendalian hama terpadu adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama penyakit dengan menggunakan berbagai teknik pengendalian yang kompatibel. 4 prinsip pengendalian hama terpadu. Yang pertama, budidaya tanaman sehat, yaitu tanaman memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam mengatasi dan memulihkan dirinya sendiri dari kerusakan akibat serangan hama dan penyakit tersebut. Untuk memperoleh tanaman yang sehat perlu diperhatikan varietas yang akan dibudidayakan, penyemaian dengan cara yang benar, serta pemeliharaan tanaman yang tepat. Nah, di sini poin 1 ini membahas lebih ke tanaman tersebut, lebih ke gen yang memiliki daya tahan terhadap hama. Kemudian ada yang kedua, memanfaatkan musuh alami yang tepat dapat menghambat pertumbuhan hama. Yang ketiga, pengamatan dan pemantauan yang hasil dari pengamatan dapat dijadikan acuan tindakan yang dilakukan berikutnya. Yang keempat, petani mesti ahli pengendalian hama terpadu. Hal ini dikarenakan dalam penerapan PHT disesuaikan dengan kondisi setempat. Ciri sistem PHT. Yang pertama, ada penerapan sistem pengendalian hama terpadu dilakukan dengan cara bersistem, terpadu, dan terkoordinasi dengan baik. Yang kedua, sasarannya adalah produksi dan ekonomi tercapai tanpa merusak lingkungan hidup yang aman bagi kesehatan manusia. Yang ketiga, mempertahankan produksi dan mengedepankan kualitas produk pertanian. Yang ketiga, mengurangi dan membatasi penggunaan pestisida kimia. Kemudian ada penjarangan. Nah, penjarangan atau thinning adalah tindakan pengurangan jumlah batang persatuan luas untuk mengatur kembali ruang tumbuh tanam dalam rangka mengurangi persaingan antar tanaman yang meningkat, pertumbuhan serta kesehatan tegakkan. Tujuannya yaitu untuk memelihara pohon-pohon yang terbaik pada suatu tegakan dengan memberikan ruang tumbuh yang cukup bagi tanaman atau tegakan tunggal sehingga pada akhir daur akan diperoleh tegakan hutan yang memiliki massa kayu yang besar dan berkualitas tinggi. Mengapa penjarangan ini mesti dilakukan? Yang pertama ada jarak yang rapat akan mengakibatkan kompetisi seperti kompetisi akan nutrisi, cahaya, dan air yang tinggi sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang tidak optimal. Yang kedua, untuk mencegah serangan terhadap hama dan penyakit. Yang ketiga, dapat mengoptimalkan pertumbuhan diameter batang karena
dalam melakukan penyerangan itu tentunya umumnya tanaman-tanaman yang tersebut memiliki batas cabang yang tinggi. Kemudian jika ada tanaman yang kerdil, maka selamanya akan mengalami kerdil. Oleh karena itu, dalam penyerangan ini dapat juga melakukan penebangan untuk tanaman yang kerdil tadi. Nah, yang terakhir, hasil dari penyerangan dapat kita manfaatkan sebagai penambahan penghasilan. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your attention.